Ladies and gentlemen, this is Late Night Show. Night Show hari ini jangan sompral karena hari Selasa malam kita mau membahas sesuatu yang ada hubungannya tentang penampakan. Mau tahu penampakan di sebelah sini? Ah, ada tuyul nih. Tenang, ada saudaranya, kalem. Nah, ini serius. Kali ini akan ada penampakan dan kita akan membahas misteri jalur tengkorak penyebab kecelakaan. Tahu kilometer 97? Terus juga ada beberapa jalanan yang memang sering banget terjadi kecelakaan. Makanya kita sebut misteri jalur tengkorak. Nah, yang ada di rumah boleh langsung tweet aja di latenight_tv. Dan juga pengen langsung nonton live dan datang ke studio Late Night Show bisa di tiketing @transtv.co.id atau SMS ke 081908199976. Tepuk tangan buat Late Night Show untuk malam hari ini. Saya nyari pasangan saya, Ayu Dewi mana ya? Baru selesai dandan ya? Enggak dong. Kenapa? Lalu aku deg-degan. Kok deg-degan sih? Tadi di jalan. Kenapa di jalan? Ada yang lewat-lewat gitu, makanya aku puter balik, makanya jadi agak lama kesininya. Maksudnya gimana sih? Nggak, jalan yang biasa. Tadi kan pas aku lewat, tiba-tiba kayak ada yang nyetopin. Pas mobilnya minggir, nengok ke belakang nggak ada lagi. Wah, nggak ngerti nih maksudnya ini serius atau bohongan sih? Bener, soalnya jalan yang di sini tuh katanya emang lewatin kuburan. Nah biasanya nggak apa-apa, tapi pas aku lewat tadi kayak gitu, makanya putar balik lagi, makanya baru nyampe. Waduh, ini gue bingung. Ini Ayu Dewi serius? Nggak bisa tumben-tumben banget sampai tergesa-gesa gini. Ya aku kan biasanya emang nggak takut, tapi tadi tuh kayak gitu. Beda pas, mumpung. Pas gimana? Nggak pas, ini temanya kita jalur tengkorak, ini bisa pas sama Ayu Dewi. Aku juga nggak tahu. Kalau misalnya aku nggak bisa kasih solusi, cuman mungkin teman-teman kita yang satu ini bisa kasih solusi tentang jalur tengkorak. Denny Darko dan Haryo Talijiwo. Denny Darko sama Mas Haryo Talijiwo. Ini kita mau bahas tentang tema jalan tengkorak. Jalan yang sering dilewati sama orang, tetapi di situ sering banget terjadi entah itu kecelakaan ataupun sesuatu. Karena Ayu Dewi tadi pas. Makanya tadi saya kan opening sendirian, Ayu Dewi belum datang. Pas saat dia datang, dia tergesa-gesa, saya tanya, "Kenapa?" Ternyata Ayu Dewi sebelum datang ke Late Night Show katanya dijegat sama sosok makhluk. Setelah Ayu Dewi ke pinggir, dia ngeliat ke belakang nggak ada penampakan apa-apa. Mas, belum langsung ngomong, Mas. Siok. Gitu ya? Pakai ini sioknya. Siok apa sok? Sok. Ini mungkin jalanan Ayu Dewi yang tadi dilewati, apakah mungkin ada di cuplikan Late Night Show kita? Jalanan berhantu. Fenomena penampakan makhluk halus seringkali dijadikan penjelasan yang tidak masuk akal ketika terjadi kecelakaan tragis di daerah yang terkenal angker. Sebut saja jalur tengkorak di Pantura, salah satunya di Subang, Tol Cipularang, kilometer 97. Hingga perlintasan kereta api Bintaro. Benarkah keangkeran sebuah tempat yang dipercaya sebagai pusat keberadaan makhluk halus kerap meminta tumbal korban nyawa pengendara naas yang melintas di wilayah tersebut? Atau kecelakaan-kecelakaan tragis tersebut terjadi semata karena kelalaian manusia yang seringkali menganggap sepele keselamatan di jalan raya?
Ataukah memang ada kondisi-kondisi tertentu dari sebuah jalan yang berbeda dari jalur pada umumnya sehingga menuntut pengendara untuk lebih meningkatkan kewaspadaan? Misteri di balik jalur tengkorak malam ini akan mengupas mitos jalanan berhantu penyebab kecelakaan lalu lintas. Sebuah fakta ataukah sekadar isapan jempol belaka? Jadi tadi kita lihat ada beberapa jalanan yang memang dikategorikan misteri, seperti Kilometer jalanan 97 tuh. kilometer 97, ada Tadi juga tuh pinggiran sini nih. pinggiran sini. Oh, lewatin kuburan emang gitu ya Mas. Kalau di situ tuh sebelahnya atau lingkungan sekitarnya ada makam atau bekas makam tuh pasti suka ada apa ya penampakan. Disebut jalan tengkorak atau jalur misteri. Iya. Terus Kalau sampai Denny di Darko belakang. dulu nih sebagai ilusionis ya, Ya. percaya nggak dengan hal-hal seperti itu? Kalau sama hantu ya, saya lebih melihat itu sebenarnya manusianya yang berhalusinasi. Oh, jadi Mas Denny jadi nuduh aku ini dong. Loh, halusinasi itu Sakit bukan jiwa berarti gitu. sakit jiwa loh, bukan. Semua orang bisa berhalusinasi, kayak melihat istrinya paling cantik. Itu sebenarnya halusinasi. Suami aku sering bilang gitu, jadi dia bohong dong. Enggak, halusinasi karena cinta. Jadi halusinasinya cintanya yang menghalusinasi. mungkin dia. maksudnya Mas Denny gini, Denny Darko maksudnya saat kita lagi nyetir mungkin kita ngantuk atau apa, jadi yang kita lihat, sepertinya apa ternyata. Salah satunya bisa seperti itu, dan itu berdasarkan pengalaman psikologis. Itu menurut Denny Darko. Tapi Iya. kalau Mas Haryo Tolejiwo sebagai paranormal, ya, apa itu bisa terjadi sama kita orang-orang biasa gitu? Dan kayaknya gue sih pernah mengalami. Ya. Dalam artian kaitannya tempat angker sama kejadian kecelakaan gitu maksudnya? Iya, jadi contoh Ada penampakan kayak aku tadi Mas. Kayak ada yang nyetop, Jadi pas selama- kita berhenti nggak ada. Gini Mbak Ayu, jadi selama suatu lokasi atau tempat itu dianggap angker oleh baik itu warga atau lingkungan setempat dan banyak mengasumsikan itu, maka frekuensi tersebut akan terbentuk. Maka medan makhluk, kita berbicara makhluk gaib itu adalah inti energi juga. Jadi ketika inti energi itu berkumpul menjadi satu kesatuan melalui asumsi pertama yaitu manusia. Berapa manusia mengasumsi tempat itu angker, maka akan tercipta. Maka Energi ada, jadi ya? ya energi, dan itu energi ini juga energi sesuai dengan bawaan dari sifat makhluk tersebut. Makhluk seperti setan kan tujuannya adalah menghancurkan keimanan manusia. Jadi tugasnya kan seperti itu. Jadi ketika dia takut, maka otomatis tugasnya selesai, tugasnya berhasil seperti itu. Jadi memanfaatkan ya. Memanfaatkan apa yang diasumsikan oleh pola pikir manusia atau asumsi. contoh seperti kilometer 97 tadi kita lihat di cuplikan ada rel kereta api Bintaro. Bintaro. Itu emang benar adanya di sana yang menurut Mas Haryo atau Mas Denny Darko tahu? Emang di sana ada sesuatu mistisnya? Saya? Sebelum dulu kejadian Bintaro pasti belum ada kejadian apa-apa. Nggak ada yang suka Ya, benar. lewat hantu Benar, atau benar. apa gitu. Nah, ketika ada suatu bentuk kejadian, maka terjadilah suatu bentuk asumsi yang tadi saya maksud. Nah, ketika ada itu, maka energi yang misalnya kita berbicara makhluk gaib, yang sudah ada memang dari dulu di situ, maka dia menduplikat asumsi yang ada masyarakat umumnya. Bermanifestasi gitu. Bermanifestasi, Membentuk gitu. membentuk, akhirnya apa yang orang asumsikan ketika melewat di situ, maka timbullah apa yang di pikiran dia gitu loh. Jadi makhluk-makhluk astral itu ngelihat ada kecelakaan, nah orang pasti sekitarnya takut, jadi mumpung nih sekalian aja diisengin gitu. Oh maksudnya. iya, Bisa arahnya ke situ. makanya kalau di satu daerah selalu hantunya khas kan. Iya. Kalau di sini bentuknya seperti itu, di tempat lain bentuknya beda. Tergantung Asumsinya. asumsi. Dan juga. Oh, iya. Denny Darko katanya bisa mencoba membuat Halusinasi. penonton yang ada di sini ataupun kita semua berhalusinasi. Gimana Mas? Mas orang halusinasi diatur. Enggak, ini bisa. Denny Darko bisa Dicoba mencobanya. ya, dicoba. Oke. Sambil tadi alat-alat saya pinjam berapa 2 kursi sama papan tadi. Saya minta ini kalau segini banyak orang, Raffi, saya nggak bisa untuk tidak memilih yang kelihatan bajunya paling. Siapa yang mau Anda pilih? Mendingan kamu yang pilih karena istri saya ikut ke sini. Jadi Bisa aja mau milih daripada ya kan. mau milih yang cantik Oke. kan? Mary. Nah ini kan Nah maksudnya ini loh, yang kelihatan bajunya dia tuh. Ini aja. Kuning terus apa? apa? Bukan itu pakai. Gion. Oh, Kalung. giok. Kalung. Oh, kirain yang lagi musim sekarang itu. Apa bulu? Kalau gitu gini aja.
2 orang kali ya. Nah, ya udah. Kalau gitu dia sekalian nih. Surya Udah lama nggak mampir. Devi. Sekalinya mampir. Oh, Oke. udah tuh. Oke, Devi, silakan. Surya, naik sendiri. Ayo sini. Saya lagi di notif, Pak. Belum. Enggak. Sebenarnya tadi kita juga udah ngobrol sebelumnya ya, Surya. Mendingan duduk dulu, nggak apa-apa. Duduk aja di sini. Di sini, di tempat Raffi dulu. Gue takut ya. Gak usah takut ada aku. Oke. Apa? Devi, percaya saya ya. Oke. Dibuat frontal. Oke. Oke. Jadi apa yang akan dilakukan oleh seorang Denny Cagur? Ini Darko. Denny Darko maksudnya. Gua kalau tiap begitu dikasih duit 1.000 udah kaya banget itu. Tapi biar nggak takut, Mas. Ya udah, Denny Chandra. Kalau gitu, sorry, bisa ke sini, Devi? Oke. Oke. Jadi nanti kita akan melakukan sesuatu. Saya mohon kamu untuk percaya sama saya, nggak pelan-pelan ya, nggak apa-apa, diposisikan dulu yang enak. Oke. Jadi yang akan saya lakukan nanti akan seperti ini. Bisa ke sini sebentar? Oke. Kamera nanti lihat kamera dari arah mana? Saya mau lihat kameranya. Yang dari, oke, dari situ, oke. Nah, Anda lihat, saya akan melakukan ini. Oke. Gak apa-apa. Itu dulu diletakkan. Sorry, Ya. boleh sebentar. Ya nggak apa-apa. Mic-nya. Saya jadi Lihat. soundman aja. Oke. Bisa dilihat di sini, saya punya uang logam. Nggak apa-apa, santai aja. Pasin dulu, dilepas dulu atau gimana. Saya punya uang logam. Saya dilihat, tangannya bisa seperti itu. Oke. Nah, kamera akan melihat dari satu kamera saja. Dari mana ini yang akan mengambil? Dari situ ya. Oke. Tidak ada kamera dari arah lain. Kalau saya letakkan uang ini di sini, oke, berarti ada 2 informasi yang kamu dapat. Secara visual kamu lihat uangnya, tunjukkan, oke. Dan secara perabaan kamu bisa merasakan uangnya, oke. Halusinasi adalah saat informasi yang diberikan itu tertukar. Oke, kita akan lakukan. Lihat baik-baik. Lihat. Oke. Seperti itu. Lihat. Kamu pejamkan mata sehingga kamu hanya akan merasakan dari reaksi yang kamu raba saja. Oke, lagunya boleh dikecilkan sedikit. Pejamkan mata, Devi. Lihat. Di sini ada satu uang. Sekali lagi ditunjukkan. Ada satu uang, tangan saya kosong di sini. Naikkan. Oke, lihat. Merem. Pejamkan matanya. Oke. Anda di rumah akan tahu bahwa saya saat ini mengambil uang. Tangan saya kosong. Saya mengambil uang yang ada di sini. Lihat baik-baik. Saya mengambil uangnya. Lihat. Uangnya saya masukkan ke dalam kantong. Sehingga di sini tidak ada uang lagi. Genggam tangannya. Genggam tangannya. Oke. Tetap memejamkan mata. Kamu bisa rasakan uangnya tetap di situ, Devi. Bisa? 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 Apakah uangnya masih di sini atau tidak? Masih. Sekarang karena kamu percaya sekali, semua itu akan termanifestasi. Oke, sebentar lagi kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan ini akan juga dirasakan oleh semua orang yang ada di rumah. Lihat baik-baik. 1, 2, 3. Buka lagi. Tunjukkan. Sebenarnya uangnya nggak pernah kemana-mana. Dan sebenarnya saya tadi tidak menghalusinasi Devi, tapi Anda yang ada di rumah yang terhalusinasi. Anda percaya bahwa saya telah mengambil uangnya dan memasukkan, padahal uangnya tetap masih di sini. Oke? Itu hanya contohnya saja. Oke, sebentar saya akan melakukan sesuatu lagi. Itu buat kamu kenang-kenangan. Oke, kesini. Kamu buka sepatu, nggak apa-apa. Mau aku bukain sepatunya? Kalau gitu aku aja, Mas. Kok aku nggak diajak sih? Maaf Bu, ini nggak ada nasi goreng apa-apa di sini yang beli Andre tadi. Tunggu, Oke. tunggu. Siap. Tadi katanya Kamu naik. takut. Kamu injak, kamu duduk di sini. Hah? Bisa? Saya nggak tahu ini akan gagal atau berhasil. Oke. Oke. Jangan lihat sih nanti kamera. Nah, kamu lihat arahnya ke sana. Nah, di sini Siap, aja kalau benar kembali Pak, ke sini. di sini aja Pak. Oke. Agak. Nah, seperti itu. Silakan. Rebah ke belakang, bantu. Oke, tetap seperti ini. Nah, ini akan aku tutup. Menunjukkan kalau di sini nggak ada apa-apa. Cuman bangku loh. Di sini juga tidak Ini ada nggak apa-apa nih, Mas. apa-apa. Lihat. Terlihat ya di sini ya. Kosong ya. Oke. Nah, sekarang tolong kamu pegang yang sana. Kepalamu turun aja nggak apa-apa. Oke, tetap lihat seperti pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Enggak, ini enggak. Ini bukan hipnotis, tidak hipnotis. Cukup tetap seperti itu. Lihat baik-baik. Surya, kamu tetap lihat seperti Iya, Pak. itu. Iya, Kamu Pak. lihat apa kamu? Enggak, saya nggak ngeliat apa-apa. Lihat. Enggak, udah. Coba. Kita coba. Coba pindahkan. Lihat baik-baik. Pergi jauh-jauh. 1,
Kakinya menyilang. 3. Mungkin Anda akan melihat bahwa di sini tidak ada sesuatu. Coy! Kalau ada tali di atasnya, ini tidak melalui, ini juga tidak bisa melalui. Nah, sekarang Anda percaya bahwa ini adalah magic, sulap atau semacamnya. Tapi tidak mungkin ini bisa dilakukan tanpa ada yang memegangi. Saya katakan ada, tapi Anda yang di rumah dan Anda yang tidak ada di studio tidak bisa melihat. Hanya satu orang saja yang saya izinkan untuk bisa melihat. Sebentar. Lihat, enggak. Gini aja, cuman pejamin mata sebentar. Ini bukan hipnotis. Lihat, pejamin mata bentar. Pak. Pejamin mata bentar. Lihatnya ke arah situ, lihat. Lihat. Enggak kelihatan enggak? Tahu ah. Lu lihat apa, Sur? Sur. Apa sih? Enggak. Apa? Sini. Apaan lu lihat apaan? Sini ceritain. Gak mau ngambil situ ah. Ceritain. Biar. Lu lihat apaan? Apa sih? Dan kok bercandanya yang gitu sih dia Enggak mah. kelihatan kan? Tapi kelihatan kan yang megangin. Iya. Ada yang megangin? Iya. Ada yang megangin? Wah, Nggak ada. Ada yang megangin? Enggak, di sini kelihatan ya? itu. Ada yang megangin? Masa? Siapa yang megang? Masa Pak? Cewek cowok. Cewek. Durasi masih boleh? Cewek yang megangin. Udah lu bilang apa yang lu Rambutnya boleh? rambutnya panjang. perempuan ya? Emang itu perempuan si Devi emang. Itu yang megangin. Yang megangin rambutnya. Darko. Enggak, bukan gue yang megangin yang di sini. Lihat ya, lihat. Dia sekarang lihat ke lu. Dia ngeliat ke lu. Ah, ya Allah. Oke, Dia mah pakai disuruh-suruh sih. sebentar. Mbak, lihat Oke, coba aja, Pak. tolong. Mbak. Tidak ada apa-apa di sini. Gak ada Surya nih kayaknya. Ini deh. Oke. Aku pengen pipis, Bu. Sebentar. Jangan pipis di situ. Surya. Sini sebentar. Sini pegangin. Gituin lagi, Pak. Enggak, ya, lihat tuh, hilang kan? Tuh, enggak ada apa-apa. Sebentar. Ditunjukin. Enggak ada apa-apa, bentar. Kamu kerasa tangan kamu dingin atau enggak? Benar, tepuk tangannya untuk Devi. Mana? Wahu lu serem gue. Kamu lihat apa tadi, Sur? Mas Denny nih gimana sih? Yang ini tepuk tanganin, yang itu ketakutan loh. Ini ketakutan, Sur. Enggak. Habis ini saya akan jelasin. Ngomong-ngomong, kok saya yang nggak diangkat sih? Ibu keberatan, Bu. Belum. Oh iya. Lagi. Enggak, tadi boleh diceritain sedikit nggak? Kalau Apa ya? Surya itu ternyata ngelihat apa tadi? Enggak. Jadi sebenarnya seperti ini tadi yang terjadi. Devi, kamu mau duduk di sini atau? Mau dipangku? Oh, ada istriku dibilang juga. Jadi Devinya kembali dulu. Mau tepuk tangan buat Devi. Saya juga, Pak. Apa ya, Mas? Saya juga ya. Enggak, lu diem aja di Oke. situ. Jadi begini, sebenarnya tadi itu pure magic, itu trik. Cuman saya menggabungkannya dengan membuat seseorang menjadi terhalusinasi. Halusinasi itu tidak atau berbeda dengan hipnotis. Kalau Ya. hipnotis orang harus dalam keadaan tidur atau alam bawah sadar. Kalau seperti ini, hanya perhatiannya yang difokuskan ke, kalau tadi disebutkan apa, manifestasi ya, asumsi. Dia punya asumsi. Asumsinya sudah saya masukkan sebelum tadi masuk ke dalam panggung. Tadi saya ngobrol sama dia, yang kamu lihat cewek, betul? Iya. Rambutnya putih? Iya. Rambutnya panjang, Panjang. bajunya putih. Iya. Ada tai lalatnya di sini. Iya, iya. Nah, itu adalah asumsi yang pernah kamu ceritain tadi. Tapi bukan setan kan, Pak? Yang penting dia nggak ikut kamu pulang. Coy, mobil gue cuman single seater, nggak bisa ikut. Raffi tadi sebenarnya nggak ada, cuman dia Pantesan tadi berasumsi. dia di awal baru kita mau naikin aja dia bilang takut-takut, ngapain sih orang cuma disuruh naik buat Bukan urusan sulap kan? mengirimkan Iya. sugesti gitu ya memang ya. Iya, seperti itu. Sudah dikirimkan dan tadi dibentuk dengan diberikan trigger. Oke. Tepuk tangan buat Surya dan tepuk tangan buat Denny Darko. Udah lu nggak usah takut. Udah nggak usah takut. Pak, gini-gini. Udah tenang aja. Kalau itu bukan halusinasi ya? Bukan kalau itu pemain film Tuyul Millennium. Tapi saya masih penasaran deh. Apakah yang dikasih lihat penampakan itu hanya orang-orang yang penakut atau memang dia lagi sial Ya. atau apa gitu? Dan pasti Mas Haryo juga akan tahu banyak tentang tema kita malam hari ini, jalur tengkorak. Jalur yang ditakutin oleh banyak orang dan katanya ada sesuatunya. Dan
kita punya cuplikan versi Late Night Show Jalur Tengkorak. Misteri di balik jalur tengkorak. Ya, jalur tengkorak. Begitu orang kerap menyebut jalur Pantura atau pantai utara Jawa. Salah satu titik ruas jalan di jalur Pantura yang terkenal angker dan kerap meminta korban adalah jalur Subang hingga Ciasom. Konon, menurut para pengemudi truk yang sering melalui jalur tersebut, terdapat fenomena penampakan makhluk halus yang melintas di jalanan hingga membuyarkan konsentrasi pengemudi dalam seketika. Fenomena penampakan makhluk halus yang mengiringi kecelakaan juga selalu mewarnai setiap kejadian naas di jalur perlintasan kereta api Bintaro. Tidak jauh dari perlintasan tersebut, sebuah kecelakaan tragis terjadi di tahun 1987 ketika dua kereta yang berlawanan arah bertabrakan hingga menewaskan ratusan penumpang. Setelah musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian tersebut, kecelakaan-kecelakaan kecil yang menelan korban kerap terjadi di perlintasan yang lokasinya terletak berdekatan dengan pemakaman umum Tanah Kusir ini. Salah satunya, meledaknya truk pembawa tangki BBM yang mogok tepat di tengah perlintasan beberapa tahun silam. Sesaat setelah terjadinya kecelakaan, beredar foto-foto menampakkan makhluk gaib yang dikait-kaitkan dengan tabrakan naas tersebut. Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 97, juga lekat dengan mitos jalanan berhantu. Setelah pedangdut Saiful Jamil kehilangan kendali atas mobil yang dikendarai hingga mengakibatkan tewasnya Virginia sang istri tercinta yang tengah hamil muda. Lalu belum lama berselang, November 2014, kilometer 97 kembali memakan korban. Fatkun Najib menjadi korban tabrak lari ketika dirinya berusaha menolong seorang pengemudi yang tergencet di dalam mobil. Kabarnya, wilayah Gunung Hejo yang melingkupi kilometer 97 sering dijadikan tempat pertapaan, pemujaan, dan tempat orang-orang mencari wangsit. Apakah hal-hal berbau mistis ini berhubungan langsung dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di titik rawan tersebut? Mas Aryo. Kok ada ini tiba-tiba ada wangi-wangi rempah ini apa ya? Ini apa nih kira-kira yang mau dilakukan sama Mas Aryo? Apa Mas Aryo mau mencoba untuk menerawang jalan-jalan yang disebut jalur tengkorak, antara lain pilihannya tadi Bintaro, Tol Cipularang, kilometer 97 atau kereta Bintaro. Iya. Yang sampai sekarang misterinya itu belum terkuak. Ya. Ini jadi mau ngapain Mas? Tadi tadi saya di jalan gini, lihat gitu. saya mau terangkan ya. Tadi Mas Dani bermain dengan halusinasi yang berkaitan dengan apa tadi Mas? Dengan manifestasi apa namanya, asumsi ya. Nah, di sini saya akan membawakan secara dua layer, yaitu salah satunya adalah bentuk makhluk astral itu sendiri, yaitu energi ya. Satu sisi kita bermain juga kepada personal yang ada di tempat studio atau pemirsa yang ada di rumah. Ya, saya akan coba kalau boleh diperkenankan untuk sejenak, saya minta waktu kurang lebih 10 detik untuk berhening sesaat. Saya ingin mentransfer apapun yang saya lihat atau saya terawang dari tempat kejadian-kejadian yang tadi terlihat di VT. Ya, mungkin saya pilih dari tol kereta Bintaro, jalur Pantura. Kilometer 97. Saya pilih kilometer 97 ya. Energi yang saya tangkap di situ lebih kuat. Ya, saya minta pemirsa di studio maupun pemirsa di rumah niatkan untuk terhubung dengan saya. Saya akan mengoneksikan frekuensi kejadian-kejadian masa lalu atau yang saat ini terjadi, gelombang apa yang ada di sana. Saya akan coba kirim kepada pemirsa di rumah. Ya, kita mulai dari sekarang. Tolong hening sesaat. Saya harap semuanya melakukan apa yang saya perintahkan. Oke? Anda tidak melakukan, lebih bahaya lagi. Oke? Lakukan mulai dari sekarang. 1, 2, 3, lakukan.
apapun yang terlintas yang ada dalam pikiran Anda tadi, baik yang sudah teratur maupun belum teratur, yang masih berantakan, visual yang Anda tangkap, biarkan nanti kita cross check dengan mungkin saya menggunakan media ya, yaitu Jalangkung sebagai media aja, translator dari apa yang sedang saya lihat di sana. Ya, kita boleh mulai Mas. Silakan Mas. Tapi Mas Aryo, nah ini aman ya? Insya Allah. Mungkin takut. Kalau ini Karena kan, ini permainannya. tapi Jelangkung itu kan ibaratnya di antara tingkatan permainan paling resiko tinggi, Mas. Iya, di sini juga tidak merugikan, kita juga tidak bisa meninggalkan suatu budaya kita ya. Yang penting kita paham dari Jalangkung itu sendiri. Oke. Papannya mana? Saya boleh minta bantuan satu untuk menuliskan papan. Mary mungkin Mary. Buat nulis nanti. Insya Allah aman. Mary, Jangan bercanda ya. Suddenly. ingat nggak terakhir bercanda di situ? Mas, madep sini. Madep sini. Madep sini. Jangan madep sini. Pegangan di sini. Aduh. Mary jangan bercanda kamu ya. Ini kayaknya cepat. Bawa berdiri dulu, bawa berdiri dulu. Oke, angkat dulu. Oke, buat penonton yang ada di studio, tolong jangan yang ngelamun ya. Ini takutnya. Assalamualaikum. Ya, mungkin Mas Raffi bisa bantu tanya. Mas Aryo ini kilometer 97 ya? Ya, bisa bantu tanya. Ya. Oke. Apa yang... Assalamualaikum. Halo, Akbar. Oke. Siapa yang Anda saat ini ada dalam Jalangkung tersebut yang saya undang? Tolong saya minta diberikan suatu informasi tulisan. Apakah Anda penunggu raja atau apapun itu yang ada di KM97? Oh, ini keras banget ya Mas Aryo. Kamu tarik. Kok sampai gitu? Tarik itunya. Apanya? Dupanya. Afi, hati-hati, Afi. Oke. Afi, jangan di situ kan kalau dilepas. Oke. Siapa kamu? Lebih jelas Ada penghapus gak ini, Bu? Ya. Ini Tahan. Ini kayaknya tenaganya terlalu berat kali Mas Aryo ya. Oh, teman kreatif boleh ada penghapus gak? Boleh penghapus atau tisu? Boleh Atau cepet nggak gak? bantuin nih apa? Boleh cepet gak? Ini energinya terlalu, ya. Kamera siapa tuh? FD. Nah, Mary, hati-hati. Mas. Oke. Boleh saya lihat? Ya. Boleh beri informasi? Ini nggak bisa ditenangkan nih. Tolong beli informasi. Ini kayak tenaganya besar sekali Mas Aryo. Tolong beli informasi. Aki.
Apakah Aki maksud kamu dan kamu penunggu yang terkuat di situ atau raja yang bernama Aki maksud Anda? Tidak. Apakah Anda Aki sendiri? Aki yang Anda maksud, apakah Anda Aki Boleh sendiri? dihapus lagi, Mas Aryo mungkin? Tolong. Mas, masih kuat, Mas. Mas, masih kuat. Beri informasi, apakah Anda Aki yang saya maksud tadi? Apakah Anda siapa? Iya, Aki, saya tahu. Aki, mungkin kakek-kakek, ya. Berkaitan dengan sumber kejadian terpusat yang Apa ada di sana. kecelakaan gitu apa gimana, Mas? Akis. Su. Akis Sudari. Supri. Mas. Udahan kali, Mas. Mas Aryo, kalau Mas, apa ini kita masih bisa kita lanjutkan? Si Afi. Ya udah sih. Bi, jangan deket-deket mendingan, Bi. Terus sih ngomong lanjut. Boleh ada mik? Ada boleh ada mik? Minum, minum. Air. Minum ya, Bang. Ini Aldi, ini ada air. Ini air. Ah, lu udah gua jauh-jauh. Mas, air putih, Mas Aryo. Kita bisa tanya, Oh, kita bisa tanya. Mike. Ini. Ya. Assalamualaikum. Kenapa itu? Assalamualaikum. Siapa kamu? Apa kamu hubungannya dengan Aki tadi? Ayah naon, Apakah kamu Aki yang tadi? naon jang. Nya. Apa kamu penunggu KM97 yang tadi saya sengaja undang? Nya. Berinformasi yang jelas. Sanes. Terus siapa? Saya berdatangan Anda untuk memberikan informasi untuk menggali, menguak atau misteri yang ada di KM97 tersebut. Bahasa Sunda ya, Mas? Nya. Anda tadi menuliskan Aki di Jalangkung, media Jalangkung. Apakah Anda Aki? Anda bilang bukan. Mohon. Anda siapa? Hah? Hati Sukri. Siapa itu? Siapa itu? Penunggu di Gunung Hejo. Afi, dia mah bahasa Sunda kayaknya kamu yang Hejo, bisa. Penunggu. Ki, punten. Iya, Gunung Hejo anu paling mana? Yang ada di mana, Ki? Di Gunung Hejo nah. Gunung Hejo anu caket Cipularang 97. Mohon. Ada gunung hijau di Cipularang kilometer 97. Oke. Ini korban Apakah hubungan kamu dengan kejadian-kejadian? Iya, Aki teh raja di ditu atau penunggu di ditu atau apa? Sanes. Penunggu. Jadi Aki teh saha? Jawab dengan jelas. Aki. Akhirnya penunggu di Gunung Hejo eta. Oh, ini bukan yang di kilometer 97 Mas Aryo, tapi ini yang di Gunung Hejo, gunung yang letaknya dekat kilometer 97. Oh, yang jagain kali. Oke, kayaknya mungkin kita Iya lihat kali ya. aja ya Mas Aryo. Ya. Ya, ada
kayaknya takutnya ini juga. Ini mungkin sambil dinetralisir mas. Saya mau tanya sama yang ini. Enggak, Mas, ini saya lihat masih ada. masih ada. Kasih minum aja kayaknya itu. Masih isi. Maksudnya ada isi gitu. Ya nggak Mas jadi. itu mas. Atau mungkin Sepertinya mau gimana? memberi informasi lagi Mas Raffi. Masa? Ayo Wan, ini gimana ini masih Apakah masih memberikan informasi lagi? Mas Aryo maaf Hah? mau nanya. Ini pernah. Oh ya nunggu berarti bukan korban kecelakaan ya? Beliau lebih mungkin Ini penunggu. tempat Dari zaman penunggu di Gunung Hijau, Gunung Hejo Hejo. yang katanya letaknya dekat kilometer 97. Ya, Terus apa kaitannya kamu dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi di tempat tersebut? Iya kenapa sering kejadian di sana? Apakah kamu sering menampakkan para pengendara yang ada di situ menampakkan wujud entah itu apa? Sanes Aki. bukan Terus Aki. siapa yang sering kejadian tersebut terjadi? Karena sering banyak orang melalui tempat tersebut banyak mengalami melihat sosok-sosok penampakan atau apa yang membuat kecelakaan. Mas Aryo kayaknya kita netralisir dulu karena ya Masa kita Afif masa kayak gini kita ini? ya nggak mendingan dinetralisir dulu. Iya, Kayaknya Mas. hawanya udah nggak enak di sini. Buat penonton Late Night Show jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Late Night Show. Mas Aryo kita masih di Late Night Show. Tadi kita sama Mas Aryo sebelumnya udah mencoba menghadirkan sebuah sosok yang kita sebut jalur tengkorak berada Iya. di kilometer 97. Tapi setelah hadir. coba Mas Aryo menghadirkan, Ternyata ternyata bukan penunggu kilometer 97-nya, Iya. tapi di situ ada sebuah gunung hijau, Gunung Hejo sebutannya. Penunggunya itu tadi Aki. Aki Supri. Iya. Tapi dia katanya tidak mengganggu, tapi kita nggak bisa teruskan karena memang Kondisinya kurang Kondisinya kondusif. Tapi kurang banyak yang kondusif. bilang katanya di situ juga ada sesosok patung macan yang sebenarnya ada isinya. Tapi kita nggak tahu. Tapi sebenarnya ada juga satu selebriti yang punya pengalaman di Tol Cipularang. Konon dia ngelihat juga. Nih kita nggak tahu nih ceritanya bagaimana pasnya. dan Kita sampai undang dia aja. sakit melihat Iya. penampakan sampai dia sempat sakit. Jenny Cortez. Silakan Jenny Cortez. Iya. Apa kabarnya nih, sehat? Amin, sehat, baik. Ini kita lagi bahas tentang jalur Iya. tengkorak, sebuah penampakan di jalan-jalan yang memang Konon. sering banget ada kejadian-kejadian. Katanya kamu itu ya digangguin sampai kecelakaan apa mau kecelakaan gimana? Sampai masuk UGD dan pingsan setelah Jenny Cortez mendapat penampakannya. Tapi ceritanya gimana tuh? Oh jadi ini waktu itu kan lagi syuting film Tol Cipularang kalau nggak salah syuting filmnya. Terus udah gitu ada adegan di mana aku harus naik ke atas bukit, oke. Tapi ngelewatin tol Cipularang yang 97, 98 kayaknya. Oke. Udah gitu pas naik mobil ada orang make up kan di belakang sama asistenku di depan, aku nyetir. Habis nyetir terus pas aku lihat ke samping di belakang situ tiba-tiba ada kayak apa ya, kayak skull bus tapi nyata banget. Cewek yang duduknya kayak gini. Dia duduk gini. Di mobil belakang. Iya, di sampingnya di Makeup. sampingnya makeup artis duduk kayak gini, terus kayak gini. Kayak gitu. Itu malu aku atau- langsung banting setir. Oh, oke. Itu sebenarnya abis dari situ aku cerita juga sama produsernya. Terus ya udahlah, biasa namanya kalau syuting horor kan kayak gitu. Udah gitu ada kejadian lagi pas hujan, tiba-tiba kita berhenti syuting, tiba-tiba hujannya stop. Pas kita syuting hujannya ada lagi. Pas selesai syuting itu
aku pulang ke Jakarta. Tiba-tiba malamnya sebenarnya udah ada yang kerasukan, semua kru, terus sama pemain ada yang kerasukan. Tapi kalau Jenny, yang Jenny rasain pas pulang ke Jakarta, itu pas di tol Tebet, itu kerasa ini aku sakit banget, dada aku sakit banget. Aku langsung puter balik ke rumah sakit kan, itu langsung diinfus, langsung cek jantung semua, itu nggak ada apa-apa. Tapi itu sakit banget. Apa itu digangguin saat? Iya. Ya, Atau ke bawah yang dari sana tuh ikut. Jadi Mbak Jenny ini juga kalau saya perhatikan memang kan dia kepekaannya juga lumayan ya. Jadi Mbak Jenny daya panca indra keenamnya juga udah agak terbuka ya kan. Satu sisi dia menangkap juga wilayah, kondisi, frekuensi yang ada di situ yang sangat kental, tertangkaplah dengan dimensinya Mbak Jenny. Dan sangat luar biasa Mbak Jenny juga menangkap secara fisikal atau materialisasi wujud seperti itu. Jadi wujud dengan gambaran perempuan ya Mbak Jenny ya. Gambaran perempuan ini kalau saya lihat energi dasar atau energi histori yang sebenarnya kalau masih berkaitan dengan perempuan atau apa yang masih penampilannya itu masih era agak baru, itu bisa saya pastikan itu hanya manipulasi bentuk orang yang pernah kecelakaan di tempat tersebut. Oh, ya, jadi salah satu korban yang penasaran ada di situ. Tidak penasaran, jadi duplikat. Jadi setan yang menyerupai kejadian orang yang pernah kejadian kecelakaan di situ. Jadi diduplikat bentuknya, wujudnya seakan-akan arwahnya penasaran. Seperti itu. Tujuannya adalah menggoda orang lewat situ supaya korban tambah lagi. Oke. Seperti itu. Mungkin Mas Haryo sama Mas Denny Darko bisa mencoba mengkolaborasikan kekuatan kalian nggak? Iya, yang satu ilusionis, yang satu ahli. Mas Haryo, mungkin coba kalau boleh nih buka mata batinnya Jenny Cortez. Oke. Jenny Cortez coba membayangkan waktu kejadian itu apa yang Jenny Cortez lihat. Dan Mas Denny Darko bisa menuangkan apa yang tergambar. Oke. Bentuknya. Mungkin nanti kalau terjadi orang mungkin berpikiran kalau saya udah kerja sama atau apa. Untuk itu Jenny mungkin pejamkan mata aja, jangan lihat gambar saya. Ya, Mas Haryo nanti akan coba untuk menangkap manifestasi dari Jenny dan mungkin, coba untuk kirimkan ke saya akan mungkin lebih tepatnya saya akan masuk ke manifestasi tempat di KM97 itu yang tempat terjadinya Jenny waktu mengalami itu. Mungkin lebih itu ya. Iya. Jadi Mas Haryo menerawang yang terjadi di sana pada saat itu, Jenny, Mas. Dan ditransfer energinya ke Mas Denny Darko. Iya betul. Oke. Itu Mas Denny ya. Ya udah. Ini tapi Jenny nggak apa-apa nggak? Ingat-ingat lagi. Nggak apa-apa sih. Ya. Kemana nih? Mbak Jenny flashback aja ke masa lalu. Saya berarti di sana. Sekarang. Ya. Oke. Siap-siap untuk lukis di pasir ya? Mungkin ada ritualnya dulu yang Ya. kita kasih kesempatan, silakan. Gimana? Oke, aku merem ya. Kembalikan lagi kejadian yang pernah dialami. Saya akan berkuat. Tidak terjadi sesuatu. Jangan dilawan, lepas itu. Biarkan dia terbuka lebar. Bapak dari Mas Haryo ya nanti. Iya. Saya boleh gambar. Memang dibutuhkan konsentrasi ya. Jadi tenang. Sekali lagi Mas Haryo mencoba membuka mata batin Jenny Cortez untuk mengingat lagi apa penampakan yang pernah dialami oleh Jenny Cortez, dan energi dari Mas Haryo akan ditransfer kepada Mas Denny Denny Darko. Darko, dan Denny Darko akan mencoba menggambarkan semuanya dalam lukisan pasir. Sambil menunggu ya. Iya, Mas Haryo tampaknya sudah mulai bisa mentransfer energi ke Mas Denny Darko. Kita mencoba, Mas Haryo silakan berkonsentrasi. Saya nunggu Mas Haryo. Ya,
kirimkan ke saya ini. Iya. Dan ini kita mencoba menghubungi. Maju lagi Jen, kamu kamu diam. Apa yang sudah dalam kebuka tersebut, pintu tersebut, kamu berusaha maju, batin kamu maju ke lorong yang agak sebelah kanan sisi kamu. Ada lorong, kamu maju, dan kamu tinggal duduk di situ. Ya, tinggal saksikan kejadian yang kamu pernah alami. Ya Mas. Saya butuhkan energi. Oke, Anda di situ ya, kirimkan saya. Mas Denny Darko sedang mencoba merasakan energi yang dikirimkan oleh Mas Aryo, karena Mas Denny Darko itu sebenarnya juga bisa biarkan lepas. membaca Biarkan dia mendominasi tubuh pikiran. Jenny. Aman. Lepas. Tampaknya energinya besar sekali ya Mas Aryo. Yang ada di sini mendekat semua ke Jenny juga. Oh, karena dia sensitif sekali. Jadi kenapa makan waktu, karena yang Karena ada di ketika sini. sinyal terbuka seperti ini, otomatis mengundang frekuensi yang sejenis untuk mendekat atau justru ingin merasuki Jenny sendiri. Oh, justru jadi Mas Aryo di sini sambil jagain biar yang iseng atau yang ada di ruangan ini nggak mengganggu Jenny ya. Bagi siapapun yang ada di pemirsa di rumah, kita bisa lihat keningnya Mbak Jenny ini. Bagi orang yang peka, dia akan melihat di sini ada seperti pusaran atau gelombang. Ya, bagi orang pemirsa di rumah yang bisa menyaksikan atau memiliki kemampuan khusus, Mbak Jenny ini di daerah keningnya sudah membuka, melebar, karena dia menerawang ke lokasi yang dimaksud. Seperti itu. Ya, ini jelas sekali. Yang agak gelap itu Mas. Kita pancar seperti parabola terus sampai dia lari ke tempat yang dituju. Mas Aryo mungkin sambil menunggu Mas Denny mencoba menggambar apa yang terjadi, apa yang dilihat oleh Mas Denny Darko dengan kejadian dari Jenny Cortez saat waktu itu. Cipularang. Kita mencoba menghubungi salah satu Pakar. ya pakar penelitian konstruksi jalan. Iya, sambil kita mau tanya, sebenarnya waktu dibangun itu memang memakan korban, Ya. atau sebenarnya korbannya terjadi setelah ada kecelakaan-kecelakaan? Baik, kita sudah terhubung dengan Wayan Sengara, pakar dan peneliti konstruksi jalanan dari ITB. Ya, Halo. selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Pak Wayan ya. Ya, betul. Ya, Pak Wayan, ini kebetulan dari Late Night Show kita sedang membahas tentang jalur tengkorak, yaitu Iya. salah satunya membahas tentang kilometer 97 Di Cipularang. Cipularang. Nah, kita Iya. pengen tahu nih Pak, Bapak sebagai pakar dan peneliti konstruksi jalan, memang waktu awal dibangun itu ada ritual-ritual tersendiri atau memang dulu daerahnya angker? Atau konstruksi jalannya yang memang kurang bagus, yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Contohnya kecelakaan mobil ataupun lainnya. Iya, memang saya dengar ada beberapa kecelakaan di kilometer 97 ini ya. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa tantangan desain dan konstruksi jalan di Cipularang ini. Ya, melihat bahwa jalan ini kan sebenarnya ini kan jalan tol ya, jalan tol yang dibangun harus memotong bukit, kemudian menimbun lembah dan sebagainya. Dan ini menyebabkan adanya ya jalan itu dikonstruksi berdasarkan dua geometri ya. Jadi satunya itu ada yang nanjak, ada yang turun, kemudian ada yang berbelok ke kiri, berbelok ke kanan. Nah, sebenarnya di kilometer 97 itu emang relatif khusus di situ. Jalan tol itu dibangun sebenarnya harus memenuhi kriteria desain sehingga keamanan dari pengendara itu harus dijamin begitu. Jadi dimanapun di jalan tol itu harus memenuhi kriteria minimum itu. Kriterianya itu apa? Bahwa jalan tol itu kan harus cepat ya, harus cepat. Ya. Tapi juga kecepatannya itu nggak boleh melebihi dari batas kecepatan maksimum izin tertentu. Nah, di kilometer 97 itu memang kondisinya dari lurus begitu kan, lurus dari kalau kita dari Bandung lurus dan kita bisa kecepatan maksimum lah di situ. Nah, kemudian kan ada belokan di situ. Nah, di belokan ini tentunya ada suatu rambu-rambu yang kita harus perhatikan. Dan mungkin kalau kita nggak sadar bahwa kecepatannya tetap 100, 120, kemudian di belokan itu
Nah itu harus kita karena dibelokkan kriterianya harus lebih lambat. Ya, Pak Wayan. Ya. Dan ini juga kabarnya di Bandung dan di beberapa daerah itu ada mitos yang percaya atau enggak jalan tersebut sering banget memakan korban jiwa. Contohnya ada Jalan Dago, Babakan Siliwangi, jalur tengkorak di Pantura, tikungan Amoy di Deli, Serdang, Sumatera Utara. Ya. Nah, menurut Pak Wayan, bagaimana tentang Apa jalan-jalanan karena, itu? Jalannya rusak atau gimana, dulunya rawa, jadi kalau dibangun tuh agak susah atau gimana, Pak? Ya sebenarnya sih kalau kita dari konstruksi itu kita nggak melihat hal-hal lain kecuali dari teknisnya ya. Jadi katakan umpamanya jalan yang menanjak begitu atau jalan yang menurun itu di dalam jalan tersebut kemudian diberi marka-marka di mana pengendara itu harus berhati-hati, katakan menurunkan kecepatannya dan juga kecepatannya harus tertentu besarnya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi juga jalan yang berbelok itu, nah itu memang jalan berbelok itu kecepatannya nggak boleh tinggi itu. Rawan ya Pak, jalan berbelok itu? Ya, artinya gini, kemungkinan slip. Jadi kalau jalan berbelok ke kanan umpamanya itu yang perencananya itu akan membuat jalannya itu secara melintang itu yang satu sisi kiri lebih tinggi daripada sisi kanan. Itu udah otomatis begitu. Kecepatannya itu bisa mulus. Tapi demikian pun nggak boleh terlalu cepat karena kalau terlalu cepat itu pasti gesekan antara ban dengan permukaan jalan itu bisa kelewati. Jadi itu bisa slip kemudian jatuh. Ya hal begitulah yang secara ilmiah itu bisa terjadi itu. Oke, terima kasih Pak Wayan atas informasinya. Sepertinya Jenny Cortez di sini udah. Iya, karena kondisi kayaknya harus kita harus coba melanjutkan. Dinetralisir untuk Jenny-nya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih banyak Pak Wayan. Ini kenapa Mas Aryo? Dia hanya ke dimensi yang tadi saya maksud. Ya karena saya lihat dia masuk ke lorong yang harusnya itu lorong 1, dia mencoba untuk masuk lagi lebih dalam. Ini pingsan ya? Arahnya seperti dimensi orang tidur. Cuma kalau karena ini sengaja dibuka mata batin, kalau dibiarkan bisa membahayakan Jenny sendiri. Jadi biar nggak bahaya aja nih Mas. Ini satu sini visual sudah termaterialisasi dengan. Ini yang tadi dibayangkan oleh Jenny Cortez, dibuka mata batinnya oleh Mas Aryo, mengingat kejadian yang waktu itu. Betul. Kalau Mas Denny udah selesai, saya coba bantu saudara. energinya masih ada. Saya sebenarnya cuma melengkapi apa yang tadi dikirimkan. Ini yang saya bayangin, mungkin salah, mungkin betul, saya nggak tahu. Cuman mungkin kalau mau diperjelas, Jenny jangan lihat gambar ini dulu. Begitu nanti dia bangun, dia akan bisa deskripsikan gambar ini atau enggak. Kalau memang benar, kita samain ya. Iya, jadi dia jangan lihat dulu gambarnya, jangan ditunjukkan di monitor atau dimanapun. Oke. Mungkin saat sekarang kali ya. Ini masih dalam. Ini nggak apa-apa ya Mas Aryo? Nggak apa-apa. Wujud. Ini masih pingsan. Nyata. Jiwa. Loh. Ya. Biarkan fisik Anda vakum. Saya hanya minjam bicara lisan Anda. Oke. Kenapa? Kok mual Mas? Mungkin kasih air putih. Air putih. Ya, jadi jangan buka matanya dulu. Air putih. Tisu air putih. Air putih. Ya, minum mungkin. Mungkin tegakkan duduknya. Ya. Kok sepertinya langsung dia menangis loh. Mas Aryo ini. Ya. Jen. Kok dia mual terus nangis Mas? Bismillah. Iya. Oke, Jan. Apapun yang kamu lihat bisa kamu ungkapkan wujudnya. Dan perjalanan astral tadi barusan. Jadi belum buka mata ya, jadi dia nggak akan bisa lihat gambarnya itu tadi. Bisa kamu ceritakan? Cewek yang umur kayak 28 atau 30 gitu. Pakai baju warna putih panjang, tangannya ketutup, bajunya panjang. Kakinya ketutup dengan gaun yang ke lantai. Rambutnya
Sebawah pantat ya, sebawah pantat. Oke. Cukup itu aja. Ada lagi yang dilihat? Dingin. Oke. Dari lorong tadi sudah terlihat ada Anda melampaui lorong pertama ya. Dia terlihat senang atau bahagia sih? Sedih ya. Sedih. Oke, itu yang disebut Jenny Cortez sepertinya sama persis dengan kurang lebih ya. Jadi tadi aku gambar rambut panjang, dia kelihatan wajahnya sedih yang tadi aku dapat, terus dia dalam keadaan kayak meringkuk seperti itu gitu, terus dia sebenarnya cantik, masih muda, dan yang aku dapat nggak cuma itu, aku dapat juga baunya, makanya aku gambar bunga karena harumnya tuh bunga tertentu. Melati gitu. Bukan melati, tapi apa ya, lebih ke aku nggak ngerti itu apa makanya. Bunga mawar merah. Karakteristik Iya, mungkin Parfum perempuan. karakteristiknya. iya, mungkin Tapi seperti kenapa itu. nangis ya tadi? Mas Aryo ini Mas Aryo. mungkin bisa dinetralisirkan lagi atau dikembalikan lagi. Sudah Apa cukup dia Mas itu Lee? bawa sedih atau gimana? Sudah cukup Sudah informasi. cukup, itu tadi aku gambar, nggak tahu apakah cocok, nanti mungkin Jenny Nanti akan tanya lihat. sama Jenny yang Iya. bisa lihat. Mungkin Mas Aryo mencoba mengembalikan Jenny Cortez lagi. Setelah ini kita akan langsung coba tanya sama Jenny ya. Ini kan masih dalam Dan saya alam penasaran, bawah sadar. kenapa tadi dia nangis? Setelah ini tetap di Late Night Show. Jenny Cortez. Udah sadar. Udah sadar, alhamdulillah. Tadi kita mencoba menggambarkan apa yang kamu pikirin apa tentang yang dilihat kejadian dulu. waktu itu penampakan. Itu benar ya, perempuan. Iya, perempuan. Tadi apa rasanya sih saat kamu dibuka mata batinnya? Pusing, nggak ingat apa-apa? Rasanya pas pertama sih nggak apa-apa, cuma pas lama-lama dadaku sakit banget. Sakitnya kayak waktu itu nggak ya waktu pulang dari Jakarta? Mirip-mirip gitu. Iya, sama, hampir sama. Mungkin yang dirasain cuma Hampir sama. visualnya, tapi dia mungkin ngerasain empatinya si itu tadi ya, kesedihannya si. Kesedihan wanita itu. Karena kan memang parameter frekuensi diselarasin, disamakan. Karena kan pas aku lagi duduk untuk ngelihat ke lorong satu ya tadi ya, duduk terus kan ngelihat kejadian aku yang kemarin. Jadi udah lihat lukisannya tadi? Belum. Sini Coba tuh. lihat. Tuh. Dari jauh, rambutnya panjang kali. Ini yang digambarin sama Mas Denny Darko menerima. Fokusnya lebih ke itu apa? Dia kayak sedih tapi dia menahan kesedihannya. Tapi meringkuk ya. Posisinya bener ya, meringkuk seperti Iya itu. benar. Terus Iya, ini bener. visualisasi bunga yang aromanya tadi, karena kalau gambar kan nggak bisa menggambarkan. Wangi ya, benar wangi. Jadi mencium bau parfum tadi ya. Ada bau perempuan. Bau sesuatu yang enak gitu maksudnya. Jadi bukan bau yang nggak enak, tapi bau yang enak gitu. Iya, begitu. jadi pas waktu aku lihat di mobil itu bener-bener dia bawa bunga. Iya. Dia bawa bunga, memang bawa bunga. warnanya merah. Aku nggak lihat bunganya, cuman makanya aku ngerasain si itu tadi. Jadi nggak bau anyir, nggak bau kayak kalau misalnya tempat-tempat angker kan kadang-kadang baunya suka Ya, bikin mual. sebenarnya nggak serem, tapi lebih ke apa ya? Kayak dia mau sedih, nunjukin ya. gitu kesedihan dia, jadi kayak gitu kali ya. Iya. Ini kita sambung sama Twitter ya, karena ada yang masuk nih @eko_Febriano. Dia nanya mengapa pada penghuni kilometer 97 menampakkan wujudnya dan menyebabkan kecelakaan. Nih monggo, siapa Mas Aryo? Ya, kalau mewujudkan penampakan ya, akhirnya terjadi kecelakaan. Satu sisi ya, kita ngebahas kilometer 97 ini, kalau dalam sisi pandangan metafisika atau spiritual, tempat tersebut memang ada suatu bentuk kerajaan gaib ya. Jadi tepat dulunya memang sudah lama ada di situ, dibuatlah jalan tol itu. Akhirnya frekuensi makhluk asing kan cukup tinggi ya. Jadi ketika melintasi daerah tersebut, maka tersambar orang yang melintasi tersebut. Bener nggak sih kalau ada yang lewat gitu mesti klakson 3 kali kalau lewat jalan angker? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak ya. Yang paling penting berdoa dalam hatinya. Terima kasih Mas Aryo, Jenny Cortez sama Denny Darko. Darko. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak, tapi Waktunya harus udah terbatasi, dan ternyata kolaborasi mereka berdua antara Supernatural sama Bertiga sebenarnya. Kita tadi Bertiga, berusaha merasakan Jenny juga. Iya. sebenarnya energi yang kuat itu memang percaya atau nggak percaya ada. Energi baik itu ada, energi yang kurang baik itu juga ada, tetapi kembali lagi kepada manusianya. Tetap yang paling penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju. Dan yang paling penting berdoa. Berdoa. Itu adalah
tameng untuk hidup kita. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Mbak Jenny, terima kasih juga Denny Darko. Sampai ketemu lagi besok di Late Night Show.